Kalau saya gubernur Papua, itu akan beres saya bikin. Ibaratnya kalau saya ganti itu Pak Felix Wanggai, saya akan berhasil memimpin komite itu untuk kepentingan masyarakat Papua. Jangan terlalu banyak ngonten, sikit-sikit dikontenkan kan gitu. Saya lagi ini. Ini ngarahnya ke siapa Bang Fernando? Ya, gitu, siapapun, karena terlalu banyak kepala daerah kita itu ngonten sekarang ini. Yang paling terlihat? Ya banyak lah. Kalau tidak terlalu penting untuk ngonten, karena yang penting itu masyarakat dia tempat tinggal yang dia pimpin, bukan masyarakat Indonesia. Berarti kan ada tujuan untuk kepentingan 2029 kalau begitu. Ini akibatnya kalau orang hanya sekedar mencari jabatan, berarti kegagalan dari negara ini kita dirikan. Persoalan utama itu harus ekonomi dibenahi. Karena bagaimanapun juga, mereka kan merasa sumber daya alam mereka kaya. Hasilnya untuk ke pemerintahan pusat besar. Segini. Tetapi yang diberikan ke mereka sedikit. Daerah, ya. Tetapi yang dirasakan makin sedikit. Karena kalau kita lihat itu kan, ada beberapa video yang pertama kalau dari pusat segini ya, sampai ke daerah makin turun. Jadi ini yang harus dibenahin. Masyarakat Papua itu harus merasakan betul-betul manfaat dari kekayaan alamnya. Ini harus dirasakan keadilan pembagian untuk pembagian dana, pembagian hasil dari hasil alamnya. Jangan sampai mereka merasa ini hanya untuk kepentingan orang-orang di Jakarta sana saja. Kan bahasanya kan begitu. Yep. Termasuk secara menyeluruh dikatakan hanya untuk kepentingan pembangunan Pulau Jawa yang juga ikut kita nikmati. Sementara mereka merasakan kesusahan bagaimana, kembali lagi, karena beberapa kali saya ke sana itu begitu. Kita secara infrastruktur kan merasa begitu memprihatinkan, belum begitu dirasakan oleh masyarakat Papua. Sehingga apa? Sehingga terlalu banyak transportasi udara yang harus mereka manfaatkan untuk dari satu daerah ke daerah lain. Ini kan biaya yang cukup besar. Sehingga apa? Berpengaruh terhadap kebutuhan mereka juga yang besar. Karena bahan pokoknya itu dibawa pakai pesawat, ya mau tidak mau. Sangat berbeda jauh nilainya dari kita yang ada di sini. Iya. Ya ini harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini nanti, ya Mas Wapres, ketika dipercaya mengurusin masalah Papua, harus betul-betul dimanfaatkan. Makanya kembali lagi saya bilang, masalah dana otonomi khusus ini harus coba dipikirkan lah, supaya dikelola oleh sebuah lembaga, bukan langsung ditransfer ke daerah, ke Pemda ya Pak, ke Pemda yang dikelola oleh kepala daerah, yang mereka masih sifatnya kepentingannya hanya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya apa? Itu hanya dibagi-bagi ke masyarakatnya. Kan ini nggak pas. Harusnya ada program. Harus ada program apa sih untuk kepentingan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Misalnya terkait dengan hasil buminya. Kira-kira apa sih masalah ikan misalnya ya. Ikan. Bagaimana ikan ini bisa bernilai tinggi. Jangan sampai mereka banyak menangkap dan ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi harus bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua. Makanya saya berulang kali berkata, disinilah dituntut kreativitas, kemampuan berpikir dari kepala daerah untuk bagaimana menciptakan sumber daya untuk daerahnya, untuk masyarakatnya. Bukan hanya menikmati apa yang sudah ada, itu terlalu, waduh, anak SD pun bisa memimpin kalau cuma untuk sekedar menghabiskan yang sudah ada. Makanya sekarang pemimpin-pemimpin kita, termasuk pemimpin-pemimpin di daerah, sehingga tidak mereka melakukan protes kalau dipotong oleh Menteri Keuangan terkait dengan transfer ke daerah itu kan gitu. Karena mereka terlalu lamban dalam berpikir untuk kepentingan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi terlalu pintar ketika membuat konten. Nggak boleh protes ya kalau anggarannya dipotong? Nggak usah lah. Atau naikin pajak, Pak. Kalau efisiensi nggak boleh protes. Ya, kalau masalah efisiensi yang penting untuk kepentingan rakyat jelas, jangan protes. Jangan terlalu banyak ngonten
sikit-sikit dikontenkan kan gitu. Saya lagi ini. Ini ngarahnya kau kasih apa Bang Fernando? Ya, gitu, siapapun, karena terlalu banyak kepala daerah kita itu ngonten sekarang ini. Yang paling terlihat? Ya banyak lah. kalau kita lihat kan terlalu banyak, makanya kita berharap sampai nggak bisa disebut. Kepala daerah itu secara khusus yang kita bicarakan ini Papua. Kalau saya gubernur Papua, itu akan beres saya bikin. Ibaratnya kalau saya ganti itu Pak Felix Wanggai, saya akan berhasil memimpin komite itu untuk kepentingan masyarakat Papua. Tapi tanpa Anda ngonten, orang tidak tahu, orang tidak akan mengawasi langkah-langkah Anda. Makanya saya bilang tidak terlalu penting untuk ngonten, karena yang penting itu masyarakat dia tempat tinggal yang dia pimpin, bukan masyarakat Indonesia. Berarti kan ada tujuan untuk kepentingan 2029 kalau begitu. Iya. Kalau masyarakatnya kan pasti menikmati, wah iya. Nggak perlu dikontenkan, pasti mereka merasakan ini hasil kerja gubernurku, ini hasil kerja bupatiku. Makanya kembali lagi saya berharap ini sudah terpilih, dilantik yang terakhir gubernur Papua, silakan bekerja. Dan juga gubernur-gubernur lain, bupati yang lain di wilayah Papua sudah dilantik ketika bersamaan di awal tahun yang lalu. Silakan lakukanlah untuk kepentingan daerahnya. Jangan hanya sekedar ingin meraup kekayaan dari Papua untuk kepentingan pribadi. Terlalu naif seperti itu. Silakan berbisnis, berusaha kalau mau jadi orang kaya dari jabatannya. Seharusnya mereka berpikir bagaimana harapan dari sekian juta ataupun puluhan ribu kalau tingkat kabupatennya kan gitu. Ataupun ratusan ribu yang berharap banyak kepada dia sehingga mereka meluangkan waktu untuk memilih tapi disia-siakan. Ini akibatnya kalau orang hanya sekedar mencari jabatan, berarti kegagalan dari negara ini kita dirikan karena tidak berhasil seperti yang dicita-citakan oleh pendiri kita yang dituangkan dalam alinea keempat kalau nggak salah ya, Undang-Undang 45. Bagaimana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, didirikan bangsa ini. Makanya wajar ketika ada KKB berharap keluar dari Indonesia karena tidak sesuai dengan apa cita-cita pendiri bangsa kita yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu wajar saja, saya bilang. Makanya supaya kita berhak, bangsa Indonesia berhak untuk menahan mereka tetap menjadi bagian dari NKRI ini, sejahterakan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Lihat Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita sudah, para pemimpin itu sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang beradab, yang adil, dengan memanusiakan orang-orang Papua? Seharusnya kan dilihat di situ.